Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Selamat pagi Jemaat IRC dan simpatisan, baik yang berada di Australia, Indonesia, ataupun dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali dalam kebaktian online Indonesian Reformed Church pada hari ini, hari Minggu, tanggal 15 November 2020. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat,
Dan tentunya saya yakin dan percaya kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua itu hanya karena kasih pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah kita di pagi hari ini, saya undang kita semua untuk berdiam diri sejenak. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita memasuki saat teduh. Ajakan beribadah pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Jemaat, mari kita responi ajakan beribadah ini. Kita mau mengawali ibadah kita. Kita bersama-sama muliakan Tuhan. How wonderful, how beautiful, name above every name. My Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all
love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan kerendahan hati marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita dan memohon pengampunan hanya daripadanya. Secara bersama-sama mari kita awali dengan pengakuan dosa pribadi yang akan saya tutup bersama dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami sadar dan mengaku bahwa kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami juga telah berbuat dosa terhadap sesama kami. Baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, telah banyak kami menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, dan Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya penuh kepada Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami di atas kayu salib. Kami memohon kepadamu Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dan kuatkanlah kami melalui Roh Kudus, supaya kami dapat terus dimampukan untuk hidup terus menurut firman-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat ke-24 dan ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama naikkan syukur untuk berita anugerah keselamatan dan petunjuk hidup baru yang baru saja kita terima. Kita juga mau siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kastiko yang bertemakan John the Baptist, Witness for Christ. Mari kita bersama-sama naikkan pujian berikut ini. Karena salib-Mu.
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, Engkau adalah sumber kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa agar Tuhan yang boleh memenuhi pikiran kami, hati kami, hidup kami dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami. Firman Tuhan sanggup untuk menyucikan kami. Jika kami boleh menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Ajar kami untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Secara khusus ketika kami belajar dari kitab Yohanes. Ada begitu banyak kebenaran tentang Kristus yang disingkapkan oleh Yohanes kepada kami. Bawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Dan tolong hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal pertama, ayat ke-19 hingga ke-34 yang berbunyi demikian.
Injil Yohanes pasal pertama ayat ke-19 hingga ke-34. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan dia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini melalui Injil Yohanes pasal pertama, ayat ke-19 hingga ke-23, kita merenungkan sebuah tema tentang Yohanes Pembaptis, saksi bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 1948 ada sebuah fenomena beragama yang cukup mengoncangkan yang terjadi di Amerika. Peristiwa ini terjadi dekat dengan Hollywood, yaitu di Los Angeles, Amerika. Yaitu sebuah kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh seorang penginjil muda, evangelis muda, yaitu Billy Graham. Di hari-hari pertama dari KKR itu yang datang tidak banyak, tidak penuh. Tetapi di hari-hari kemudian yang datang semakin banyak. Dan akhirnya ada beberapa selebritis dari Hollywood yang mengikuti KKR itu kemudian menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Pada awal dari KKR tersebut, sebagaimana biasanya perkumpulan rohani seperti itu tidak mendapat sorotan media atau tidak terlalu digubris oleh media. Tetapi setelah tersebar berita bahwa ada beberapa selebritis yang mengambil bagian di dalam KKR tersebut, maka media mulai tertarik dengan apa yang terjadi di sana. Mereka mulai mengutus reporter ke sana untuk mewawancarai seorang penginjil muda yang waktu itu belum terlalu terkenal, yang pakaiannya cukup nyentrik dengan dasi merah menyalanya, dengan aksen Southern Amerikanya, tetapi orang itu, pemuda itu, sanggup menggerakkan ratusan orang untuk maju ke depan dan untuk percaya kepada Tuhan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja di sana. Dan ini adalah awal dari karier pelayanan Billy Graham.
Ketika berita tentang apa yang terjadi di dekat Hollywood di sana, KKR yang dilakukan oleh Billy Graham di sana, tersebar ke seluruh Amerika, maka mulai banyak kota-kota yang mengundang Billy Graham untuk melakukan KKR di kota mereka. Dan di saat itulah, momen itulah, terjadi atau mulai pelayanan KKR Billy Graham Crusade yang lebih dari 50 tahun sesudahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Billy Graham, Yohanes Pembaptis juga memulai pelayanannya sebagai seorang pemuda yang berusia 30 tahun. Ia juga berpenampilan nyentrik, bahkan menurut budaya pada waktu itu. Ia memakai pakaian dari kulit onta dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Tetapi ketika dia berkhotbah, maka dia berkhotbah dengan sangat powerful sehingga banyak sekali orang yang datang kepadanya untuk mendengarkan khotbahnya. Saudara, Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya di padang gurun Yudea. Namun berbondong-bondong orang dari Yerusalem, dari Galilea, Yudea datang untuk mendengarkan khotbahnya. Tiba-tiba Yohanes Pembaptis menjadi seorang selebritis, menjadi seorang yang terkenal, saudara. Itulah sebabnya Mahkamah Agama Yahudi di Yerusalem mengutus satu tim untuk melakukan investigasi tentang sang pengkhotbah fenomenal ini. Siapakah sang pengkhotbah ini? Dari sekolah Alkitab mana? Di bawah bimbingan rabi siapa? Sehingga ia bisa melakukan pelayanan yang menarik begitu banyak orang. Dan saudara, peristiwa ini dicatat di dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat ke-19 hingga 23. Dikatakan ketika para imam dan orang-orang Lewi dari Yerusalem bertanya kepadanya, siapakah engkau? Maka dengan jelas dan tegas, Yohanes Pembaptis menjawab, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya lagi, kalau begitu, siapakah engkau? Apakah engkau Nabi Elia? Saudara, para imam dan orang Lewi menanyakan hal ini oleh karena ayat-ayat terakhir dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Maleaki, menyinggung tentang kedatangan Elia. Maleaki pasal 4 ayat 5 hingga 6 berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, janji atau nubuat ini diberikan Tuhan 400 tahun sebelum kedatangan Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan menjanjikan bahwa pada waktunya sebelum Mesias datang, maka Elia akan datang lebih dahulu untuk mempersiapkan hati umat Tuhan menyambut Mesias. Dan saudara, orang banyak berpikir, apakah Yohanes Pembaptis adalah Elia yang dijanjikan itu? Apakah Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi atau penjelmaan dari Nabi Elia? Oleh karena itu Yohanes Pembaptis menjawab dengan sangat tegas, bukan, bahwa ia bukan Elia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengapa dalam beberapa bagian Alkitab yang lain, Yohanes Pembaptis seringkali diperlakukan seperti Nabi Elia? Bahkan ada satu kesempatan, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya tentang Yohanes Pembaptis demikian. Di dalam Matius 17 ayat 11 hingga 12. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Apa maksud Tuhan Yesus di sini? Kita menemukan jawabannya di dalam Lukas pasal pertama, ayat ke-17.
ketika malaikat Gabriel menubuatkan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada orang tuanya dengan berkata demikian. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, ini adalah nubuat dan janji tentang kedatangan Nabi Elia. Dan nubuat ini digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis melayani, ia melayani di dalam roh dan kuasa Elia. Yohanes Pembaptis bukan Elia, tetapi Yohanes Pembaptis melayani dengan kuasa dan dengan roh Elia. Itulah sebabnya, saudara, orang-orang ketika melihat pelayanan dari Yohanes Pembaptis, mereka berpikir, mereka teringat akan Nabi Elia. Sehingga mereka menyamakan Yohanes Pembaptis dengan Elia. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Elia. Jawaban dari Yohanes Pembaptis ini membuat para utusan dari Yerusalem menjadi semakin bingung. Sehingga mereka bertanya sekali lagi, engkaukah nabi yang akan datang itu? Para utusan ini merujuk pada nubuat Musa tentang seorang nabi yang akan datang. Yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan terhadap pertanyaan ini, Yohanes Pembaptis sekali lagi menjawab, bukan. Aku bukan nabi itu. Saudara, sebelumnya para utusan ini sudah bertanya, apakah kamu Mesias? Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Apakah kamu Elia? Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Apakah engkau nabi yang akan datang? Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Akhirnya di tengah-tengah keputusasaan dan kebingungan, mereka bertanya di dalam ayat ke-22. Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Dan atas pertanyaan ini, Yohanes Pembaptis menjawab dengan mengutip nubuat dalam Yesaya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis berkata, jikalau engkau ingin mengetahui apa tugasku, apa inti pelayananku, maka bacalah kitab Yesaya. Karena kitab Yesaya menulis tentang semua yang akan terjadi tentang pelayananku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya telah menubuatkan tugas dan panggilan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Yesaya 40 ayat 4 berkata, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini adalah gambaran pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan hati umat Israel di dalam pertobatan, di dalam pembaharuan hidup untuk menerima Mesias yang akan datang. Dan Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini juga sangat relevan dalam kehidupan setiap kita. Apabila hidup kita hari ini terasa begitu rendah dan tidak berharga, tertekan, tidak berarti, kita berada di bawah lembah yang kelam. Mari lihatlah ke atas. Tuhan berkata, ia akan mengangkat kita. Karena dikatakan, every valley shall be raised up. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Karena disitulah Tuhan menemui kita. Dan jikalau hidup kita selama ini, kita merasa diri kita powerful.
kita merasa diri kita self-sufficient. Maka di saat itu kita harus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dikatakan di sini, every mountain and hill made low. Setiap gunung yang tinggi, setiap bukit yang tinggi akan direndahkan, saudara. Itulah sikap hati di mana Tuhan akan menemui kita. Dan saudara, jikalau selama ini kita merasa kita sudah menempuh jalan yang tidak lurus, kita tidak jujur, kita menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Kita tidak segan-segan menyakiti dan merugikan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Kita merasa jalan kita itu berliku-liku, kita tidak menempuh jalan yang lurus. Datanglah kepada Tuhan, karena dikatakan, dan tanah yang berlekuk-lekuk akan menjadi dataran. Saudara, inilah peran Yohanes Pembaptis. Ia datang untuk mempersiapkan hati umat Israel untuk menerima Mesias. Dan saudara, dengan pemahaman ini, maka Yohanes Pembaptis mulai bersaksi tentang siapakah Yesus Kristus. Ketika para utusan itu mulai bertanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Maka Yohanes Pembaptis mulai menjawab dengan menunjuk pada Kristus dan karyanya di ayat 26 hingga 27. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kebenaran pertama yang mau disaksikan Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus adalah Yohanes dikatakan Yesus Kristus lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yesus Kristus lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kebenaran kedua yang mau disaksikan Yohanes Pembaptis tentang Kristus adalah Kristus adalah anak domba. Itu yang dikatakan di dalam ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sepanjang perjanjian lama, ada sebuah praktek menyembelih anak domba sebagai korban penghapusan dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Orang pertama yang mengorbankan anak domba sebagai korban sembelihan kepada Tuhan adalah Habel. Dan orang kedua yang mengorbankan anak domba sebagai persembahan kepada Tuhan adalah Abraham. Dan di Bukit Sinai, Tuhan memberikan perintah kepada umat Israel untuk mengorbankan anak domba sebagai korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Dan sejak saat itu, sepanjang sejarah bangsa Israel, tidak terhitung berapa banyak anak domba yang dikorbankan, yang dipersembahkan sebagai korban persembahan. Semua korban tersebut merupakan lambang tentang seseorang yang akan datang, yang akan menjadi korban yang sejati untuk keselamatan manusia. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal ke-22 tentang peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dikatakan ketika mereka sudah sampai ke Bukit Moria, Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak, di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lalu Abraham menjawab di dalam Keluaran Kejadian 22 ayat ke-8 demikian. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Allah yang akan menyediakan korban bakaran. Bahasa Ibrani di sini adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang akan menyediakan korban penghapusan dosa
hanya bisa disediakan oleh Allah. Manusia tidak bisa menyediakan korban bakaran untuk menghapus dosanya. Hanya Allah yang bisa menyediakannya. Dan berabad-abad kemudian, ketika Yesus Kristus lewat, maka Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus adalah anak domba itu yang Tuhan sudah siapkan sebelum segala sesuatu ada untuk menjadi jalan pendamaian, untuk menjadi korban satu-satunya untuk menghapus dosa-dosa kita. Siapakah Yesus Kristus? Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kebenaran yang ketiga yang mau dinyatakan dan disaksikan Yohanes adalah Kristus akan mengubah hati manusia melalui kuasa Roh Kudus. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-32 hingga ke-33. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Alkitab dan ketika kita melihat pergumulan manusia, maka kita akan melihat orang-orang yang rindu untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang rindu untuk hidup dalam kesucian. Orang-orang yang rindu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Orang-orang yang selalu bergumul dengan kecenderungan untuk berbuat dosa di dalam hati dan di dalam hidupnya. Dan seringkali hidup dalam keputusasaan. Bukankah kita juga mengalami pergumulan yang sama? Kita rindu untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita rindu untuk hidup dalam kesucian. Kita rindu untuk menjadi pribadi yang baik. Tetapi kita senantiasa bergumul dengan dosa dan kelemahan kita. Dan Alkitab menyatakan bahwa hanya Allah yang sanggup untuk mengubah kehidupan kita dan hati kita. Yohanes Pembaptis menyadari keterbatasannya. Yohanes Pembaptis dipanggil untuk mempersiapkan hati dan hidup umat Israel untuk menyambut Sang Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia tidak bisa mengubah hati manusia. Yang bisa mengubah hati manusia hanya Tuhan. Dan Kristus yang sanggup mengubah hati kita dengan kuasa Roh Kudus. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa pelayanannya itu bersifat eksternal. Hanya Kristus yang bisa melakukan pelayanan internal, yaitu mentransformasi dan mengubah hati kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan itu yang Kristus kerjakan dengan menjadikan hati kita dengan hati yang baru, memberikan hidup yang baru kepada setiap kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan yang terakhir, saudara, apa yang Yohanes Pembaptis saksikan tentang Tuhan Yesus? Dikatakan, Yohanes Pembaptis bersaksi, Yesus adalah anak Allah. Ayat ke-34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ini adalah kesaksian yang paling agung dari Yohanes Pembaptis tentang siapakah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk memberikan hidup yang kekal kepada setiap kita. Saudara masih ingat apa tujuan dari kitab Yohanes? Tujuan dari Injil Yohanes adalah untuk menekankan tentang Yesus adalah anak Allah yang memberikan hidup kepada kita. Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, siapakah Yohanes Pembaptis? Siapakah Yesus Kristus yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis di sini? Pertama, Kristus lebih utama dari Yohanes Pembaptis. Kedua, Kristus adalah anak domba Allah. Ketiga, Kristus akan mengubah hati manusia melalui kuasa Roh Kudus. Dan yang keempat, Kristus adalah anak Allah. Inilah kabar baik untuk kita semua. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang siapakah Yesus Kristus.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, sama seperti Yohanes Pembaptis, dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Hari ini kita semua juga diberikan panggilan dan tanggung jawab yang sama, yaitu menyaksikan Kristus, memberitakan kabar baik tentang Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Dan saudara, minggu depan kita akan mulai melakukan janji iman untuk bulan misi kita. Untuk bulan misi kita di tahun 2021. Ada beberapa pelayanan misi yang kita kerjakan. Di Lampung, di daerah transmigrasi, dan juga di NTT. Kita ada pelayanan misi di sana untuk memberdayakan masyarakat dan untuk gereja di sana. Kita punya pelayanan misi di Timor Leste, yaitu Evangelism Explosion melalui saudara Hendra, melatih orang-orang untuk melakukan penginjilan pribadi di sana. Kita punya pelayanan Wycliffe, yaitu menerjemahkan Alkitab, khususnya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Ambon. Dan itu dikerjakan oleh saudara David dan Lilian. Kita punya pelayanan misi di Australia, yaitu mendukung saudara Irwan melayani di antara para mahasiswa yang ada di Universitas Wollongong. Dan kita juga mendukung pelayanan GRN, yaitu Global Recording Network, yaitu sebuah yayasan misi yang melayani melalui radio yang diberikan kepada orang-orang yang ada di daerah-daerah yang sulit dijangkau, supaya di situ mereka bisa mendengarkan Injil Tuhan melalui radio yang diberikan kepada mereka. Dan jangan lupa, di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, kita menempatkan ada 3 hamba Tuhan di sana. Saudara Yohanes, saudara Kristianus, saudara Generisto, untuk melakukan pelayanan di sana, membantu gereja di sana, dan juga untuk merintis pelayanan di sana. Semua ini adalah beban dan misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita harus mengerjakan ini bersama-sama. Melalui persembahan kita, melalui doa kita, melalui dana yang kita kumpulkan, janji iman kita bisa melakukan pelayanan ini untuk 1 tahun lagi ke depan, supaya sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan, kesaksian tentang Kristus bisa disampaikan kepada lebih banyak orang. Dan kiranya kita semua boleh berbagian di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dan dengan sikap tegap bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya juga mengundang jemaat untuk kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat yang nanti akan kita tutup dan akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Adapun doa-doa, topik doa syafaat pada hari ini adalah pertama-tama kita mau berdoa untuk segala proses penanganan pandemi COVID-19 dan juga demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong sehingga situasi tetap kondusif. Kita juga mau doakan untuk pemilihan presiden yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita mau berdoa agar Tuhan Allah senantiasa campur tangan
Supaya dalam proses demokrasi ini dan siapapun kandidat yang terpilih, biarlah kiranya Tuhan yang selalu tetap memegang pimpinan. Mari jemaat kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kasih setiamu dan kekuatan yang daripadamu saja itu semua yang terus menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Kami juga terus bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan secara online. Pada kesempatan di pagi hari ini kami juga secara khusus berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkatilah pemerintahan Indonesia, pemimpin-pemimpin beserta seluruh aparatnya. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu saja, agar mereka bisa membangun negara ini. Dan bimbing mereka Tuhan untuk dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu. Bantu mereka Tuhan agar mereka juga bisa mengambil berbagai macam keputusan dan kebijakan untuk memerangi pandemi ini, dan juga dalam menjalani proses pemulihan ekonomi. Tuhan tolong bimbing masyarakat Indonesia Tuhan agar tidak saling membenci, saling menghujat, tidak saling menyalahkan, saling menyakiti, saling membunuh satu sama lain. Hanya karena perbedaan agama, suku, status sosial, ideologi maupun kelompok. Karena rakyat Indonesia memang Engkau ciptakan berbeda-beda. Tapi kiranya Tuhan Engkau mau tolong persatukan mereka. Persatukan rakyat Indonesia dalam satu rumah bangsa dalam ikatan saudara. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa kondisi dan situasi di Amerika Serikat pada saat ini Tuhan. Khususnya dalam proses pemilihan presiden yang saat ini sedang berlangsung. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa campur tangan. Dan siapapun kandidat yang terpilih, biarlah kiranya Tuhan yang selalu tetap memegang pimpinan. Siapapun presiden yang terpilih, kami berdoa memohon kiranya Tuhan berikan kepada presiden tersebut bersama dengan para penasehatnya, seluruh pemerintahannya, kebijaksanaan dan rahmat untuk mengembalikan bangsa ini ke jalan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa mampukan mereka supaya dapat bertindak dalam kebenaran saat mereka bekerja untuk kepentingan semua orang dan untuk kehormatan nama suci-Mu. Kami menaikkan doa syafaat kami ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ayat pengantar persembahan terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam tampilan layar saudara sudah tercantum bank account details dari Indonesian Reformed Church. Kita bisa memberikan persembahan kita dengan mentransfer dana ke dalam rekening tersebut, atau kita juga dapat memasukkan persembahan kita ke dalam amplop yang mungkin sudah kita siapkan dan sisihkan di rumah, yang nantinya kita dapat bawa ke gereja ketika kita bersama bisa berkumpul kembali, beribadah bersama-sama di gedung gereja.
Jemaat yang terkasih, seraya kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, hendaklah kita mengingat bahwa seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Setiap nafas yang kita hirup adalah ibadah. Setiap pekerjaan adalah ibadah. Setiap canda tawa dan sukacita, setiap tangis dan kekecewaan kita adalah ibadah. Dengan demikian Allah akan terus hadir di dalam setiap segi kehidupan kita. Kasih-Nya akan terus memenuhi hati kita. Dan kiranya Tuhan menjadikan kita semua pelaku firman-Nya. Dan mampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Menunjukkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Firman Tuhan seperti tertulis di kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari jemaat kita bersama-sama menaikkan pujian berikut ini. Through it all. You are forever in my life.
Jemaat yang terkasih, marilah kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan kepada Allah Bapa Tritunggal melalui doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat sekalian, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan kita masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menyatakan anugerahnya dan berkatnya untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Maka tugasmu lah menjadi saksinya. Tuhan beri kau hidup, itu anugerah darinya. Maka tugasmu lah menjadi saksinya. Tuhan beri kemuliaan dan hidupnya kepadamu. Kau harus baktikan hidupmu untuknya. Kau telah terima dan kau harus jadi saksinya. Itu takdir. Engkau sangat beruntung diberi kemuliaannya. Maka tugasmu lah bersaksi untuk kemuliaannya. Jika kau percaya Tuhan hanya untuk dapat berkat, karyanya takkan berarti dan kau tak penuhi tugasmu. Kau telah terima dan kau harus jadi saksinya. Itu kau telah terima dan kau harus jadi saksinya. Itu tak